tanpa SP1, tanpa SP2, tanpa SP3 diberhentikan. Nah, banyak yang viral, Ustadz, kiai-kiai, Habib-Habib, banyak, bukan enggak, dikawal oleh AFSEK, bahkan orang-orang asing. Saya putra bangsa Indonesia, dan tanpa saya minta. Ini artis-artis dari asing dikawal sama AFSEK. Bukankah mereka melanggar SOP? Karena tidak boleh mengawal penumpang siapapun, dan mereka telah meninggalkan pos mereka masing-masing. Apa perlu saya tunjukkan fotonya? Ketika mereka mengawal apa itu artis dari mana itu, dari asing-asing itu, dari Korea, saya nggak tahu, saya nggak paham. Jadi kalau mau menjalankan SOP secara keseluruhan, jangan diskriminatif. Kalau mau pecat juga dong. Tuh semua AFSEK bandara yang mengawal Ustadz, kiai, habaib, tokoh-tokoh, pecat mereka. Kenapa mereka tidak dipecat? Jawabannya satu, Bang Refli. Bukan masalah AFSEK, bukan masalah pengawalan, masalah Habib Bahar bin Smith, bukan masalah mencium tangan. Masalahnya ada di Bahar bin Smith. Andaikan yang mereka cium bukan tangannya Bahar bin Smith atau Habib lain, andaikan yang mereka kawal Habib lain atau Habib yang dekat dengan penguasa lah, bukan saya yang sering mengkritik penguasa, saya yakin nggak bakal dipecat. Iya, Habib. Ya, jadi memang mungkin tadi secara opini memang kita harus. Nah, kita ngomong fakta. Ya, kita harus counter juga gitu kan. Kita counter secara hukum tadi kan, bahwa memang itu bagian dari iri dengki mereka aja gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka tadi sudah dikatakan oleh Habib, saya tegaskan lagi bahwa itu adalah suatu bentuk diskriminasi lah gitu kan, dalam hal perlakuan seperti itu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya soal kepada pihak-pihak tersebut. Nah, tentu saja kita bersedia untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membantu mereka, ya baik itu dari negosiasi sampai nanti hal-hal yang diperlukan, insya Allah, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hak-haknya kembali seperti itu. Artinya pihak lawyer, pihak pengacara ingin memperjuangkan mereka tetap memperoleh haknya ya? Iya, karena memang kita sudah komitmen, ada yang nggak benar, yang zolim ya kita lawan seperti itu, dan kita maksimalkan seperti Tapi Dinda Aziz ya, Maneh tahu ya kayak kasusnya ya. Tahu. Jadi ada seorang guru Bib dipecat hanya gara-gara ngomong dianggap nggak sopan dengan seorang gubernur. Dia mereply kalau nggak salah. Padahal bukan quotes. Iya, dia nanya, dan nanyanya dia mengatakan kamu, ya kan? Wah, itu rupanya dianggap nggak sopan. Dipecat dia. Hari itu juga. Tapi setelah viral dia mau dibalikin, ya kan? Tapi gurunya nggak mau lagi, Bib, karena udah merasa nggak enak lingkungannya. Betul. Gimana mengantisipasi itu? Kalau misalnya ini kan soal ibaratnya hidup anak istri kalau dia sudah menikah dan punya anak. Ya, tentu saja kita serahkan ke yang bersangkutan. Karena kan memang itu adalah hak dari mereka. Jangan sampai kita ini bekerja atau melakukan tugas tapi mengabaikan hak orang yang memang mengharapkan yang terbaik dari pekerjaan tersebut gitu. Artinya tentu saya dari klien siapapun itu, apapun latar belakangnya, kita harus perjuangkan secara maksimal, dan kemudian apa keinginan dia seperti itu, dan insya Allah sih yang terbaik kita akan usahakan. Demikian, Bang. Gara-gara kasus ini kayaknya hafal nih Habib mengenai SOP dan lain sebagainya. Pasti baca. Enggak, bukan. Masalahnya begini. Ini masalah bagi saya, ini sebenarnya masalah kecil. Tidak perlu ada pemecatan. Contoh begini aja. Ada sekitar 30 polisi. 30 polisi yang terkait dengan kasus Sambo. Itu tidak semua dipecat. Malah yang dipecat minoritas malah. Itu tidak semua dipecat. Iya, lebih sedikit. Bahkan Baradae masih aktif sampai sekarang. Itu kan contoh kecil. Terus ada dulu pegawai BUMN. Kalau nggak salah namanya Widi. Dia pernah mengomentari netizen dengan sebutan babu. Dia tidak dipecat. Hanya dikasih hukuman disiplin. Jumat, saya hanya ingat harinya hari Jumat, tanggalnya mungkin entah bulan apa, pokoknya Februari 2022. Ada AFSEK yang membuat swab palsu, nggak dipecat, cuma dikasih hukdis, hukuman disiplin.
Ya. Maksudnya itu, kecuali seperti yang di Ambon sana, ketahuan Afsek membantu bandar narkoba memasukkan narkoba ke dalam pesawat, Itu jelas pidana. itu kebangetan kalau nggak dipecat. Itu bukan harus hanya dipecat, di penjara. Ya. Nah, ini cium tangan Habib Bahar, cium tangan Bahar bin Smith, kawal, pidananya di mana? Iya. Kalau pidana jelas jauh tuh, Bib. Makanya Ya, iya, makanya ini kan saya membandingkan. Iya, saya pun memprotes itu kan. Saya membandingkan. Dari sisi Jadi hukum maksudnya nggak layak. keadilan itu di mana gitu? Keadilan di mana? Kalau mau adil, adil lah bagi rata semua. Rata semua. Makanya kan dulu kata lapor rata semua. Makanya kan kalau dulu kalau kata lapor Pak itu dulu keadilan di kuburan. Mbak Refli, ada satu cerita yang Mbak Refli kan waktu saya sidang itu, waktu jaksa memberi surat tuntutan untuk keadilan, apa saya bilang? Untuk keadilan apa? Nggak ada untuk keadilan, bohong semua kalian. Tulis di situ untuk kezaliman. Terus mau sampai kapan kayak begini, Bang Refli? Bang Refli tahu? Ada yang bilang sampai 2024. Bang Refli mau tahu? Iya. Ada satu polisi. Bib, ininya di sini, Bib, depan. Oke, siap. Ada satu polisi, saya sebut namanya, Syahrul. Ini Syahrul waktu saya di rumah sakit, dia datang besuk, pakai seragam. Iya. Dia cium tangan saya. Ada yang moto dari belakang. Iya. Ketahuan sama atasannya. Dipecat juga enggak? Bukan dipecat, dikasih hukuman disiplin di penjara. Allahu Akbar. Terus mau sampai kapan? Berapa banyak saudara-saudara saya? Berapa banyak saudara-saudara saya dari TNI? Berapa banyak saudara-saudara saya dari Polri? Terus mereka dari saudara-saudara saya dari TNI, dari Polri, atau dari orang-orang dari penguasa-penguasa yang mendekati saya, bukan saya yang mendekati mereka. Terus mau dipecat semua gitu? Hanya karena dekat dengan saya. Jadi yang dikasih reward itu yang nantang-nantang Habib dulu. Gitu. Saudara-saudara saya dari TNI, baik AU, baik AL, baik AD, berapa banyak yang dekat dengan saya? Bahkan mereka berguru kepada saya. Saudara-saudara saya dari polisi-polisi yang dekat dengan saya, yang cinta kepada habaib, apakah mereka harus dipecat juga? Sampai ada satu tentara. Apa kata dia ketika ditegur oleh atasannya? Dia bilang apa? Dia bilang, Habib, demi Allah, saya lebih rela hilang pangkat jabatan saya daripada hilang cinta saya sama Habib. Allah. Melihat ini saya teringat kisah Rasulullah SAW. Boleh kan? Boleh. Ini seorang wanita yang bernama Sumayyah binti Khabbab. Oke, Sumayyah. Iya. Istri daripada Sayyidina Amr, ibu daripada Sayyidina As bin Amr. Istri daripada Sayyidina As, ibu daripada Sayyidina Amr bin As. Sumayyah binti Khabbab dikubur setengah badan, dicambuk di tengah terik matahari. Di awal Islam ya. Di awal ke Islam. Iya. Dipaksa, kau harus berhenti mencintai Muhammad, berhenti ikut ajaran Muhammad. Cukup sampai di situ, Bang Refli. Ditombak perutnya, keluar terurai isi perutnya. Dia syahid pertama ya di Islam ya. Syahid. Sumayyah. Iya, Syahidah pertama, Iya. Sumayyah binti Syahidah, Khabbab. Iya. Ditusuk perutnya, terurai. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia? Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan dan menghilangkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal ibn Rabah, siapa yang tidak kenal? Iya. Seorang budak yang begitu cinta kepada Rasulullah, disiksa, dihantam, ditaruh batu yang besar di atas badannya di tengah terik matahari, dicambuk berdarah-darah. Sampai dalam riwayat ada sekitar 47 cambukan yang membuat tergores belakangnya sampai ada bekas. Dipaksa keluar dari ajaran Muhammad, dipaksa berhenti mencintai Nabi Muhammad. Apa jawaban Bilal? Lau gata'tani irban la mazdadtu illa hubban. Sekalipun kalian mencincang-cincang badanku,
memotong-motong bagian tubuhku dengan potongan-potongan yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Semakin kalian cincang, semakin kalian potong, tidak berhenti, melainkan semakin kalian cincang, semakin bertambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW.